Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Risalah. Kita berjumpa lagi di podcast Risalah Senja Ramadan Makin Bermakna. Masya Allah, alhamdulillah ya di kesempatan ini kita bisa lanjut ya berngobrol ya. Ya tentunya pada sore ini temanya tidak kalah asik dengan podcast-podcast yang kemarin-kemarin ya. Karena dalam kehidupan kita itu selalu berinteraksi dengan seseorang dan kita pasti akan selalu berusaha untuk melayani seseorang dan orang lain di sekitar kita dengan baik. Dan apalagi kita Ustadz ya, apalagi kita sebagai seorang guru di Al-Ibroh ini, nah kita juga melayani, diminta dan berkewajiban untuk melayani anak-anak ini. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita ini sudah melayani anak-anak ini dengan pelayanan yang menunjukkan atau menonjolkan suatu akhlak Islami kepada anak-anak ini? Nah, maka pada podcast sore hari ini ya kita akan membahas tentang pelayanan prima sebagai implementasi akhlak Islami. Dan kita sudah bersama narasumber yang Masya Allah. Selamat datang Ustadz Danan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kautsar. Masya Allah, Ustadz Danan ini merupakan Kepala Sekolah SDIT Al-Ibroh dan juga beliau merupakan salah satu pengurus JSIT wilayah ya Ustadz ya? Benar. Masya Allah. Maka beliau ini narasumber yang sangat-sangat Masya Allah. Mari kita dengarkan obrolan kita pada podcast Risalah Senja Ramadan Makin Bermakna. Ustadz, gimana Ustadz tadi perjalanan ke sini Ustadz? Apakah lancar Ustadz? Alhamdulillah lancar tanpa halangan apapun dan sehat walafiat. Semoga para pemirsa semuanya Risalah Senja juga diberikan kesehatan jasmani maupun rohani ya Ustadz ya. Dan bisa menjalankan ibadah puasa hingga akhir Ramadan nanti. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi gini Ustadz, ini kita mulai ngobrol Ustadz ya, pelayanan prima. Nah, mungkin bisa minta tolong dijelaskan Ustadz, pelayanan prima bagi dan untuk menonjolkan atau sebagai implementasi akhlak Islam itu bagaimana Ustadz? Atau konsep pelayanan menurut Islam itu bagaimana Ustadz? Mungkin Antum bisa jelaskan Ustadz. Iya, baik Ustadz Kautsar, terima kasih. Jadi, pelayanan prima atau yang sering kita kenal dengan excellent service ini sebenarnya tidak hanya pada usaha atau bisnis atau mungkin di manajemen modern, tapi pelayanan prima yang sesungguhnya itu sudah ada dari dulu, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya gitu. Di Nabi Adam dan nabi setelahnya bahkan kemudian sampai pada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ini juga sudah ada, bahkan mengutamakan konsep pelayanan prima itu, Ustadz. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini sebenarnya adalah konsep pelayanan prima. Nah, adapun nabi-nabi yang sebelumnya juga menerapkan konsep pelayanan prima. Kita ketahui contohnya Nabi Adam ketika mempunyai anak yang namanya ada Qabil dan Habil. Apa yang dilakukan atau diperintahkan kepada putra-putranya untuk melakukan zakat ya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memberikan yang terbaik. Tapi dalam sejarah kita ketahui Qabil memberikan dari hasil pertaniannya dengan buah-buahan gitu ya, yang tidak baik, yang buruk. Sementara yang Habil itu mempersembahkan hewan ternaknya yang baik, yang bagus. Walhasil yang diterima oleh Allah itu yang bagus. Nah, disitulah kemudian muncullah rasa iri oleh si
Qabil. Kemudian terjadilah pembunuhan antara Qabil membunuh Habil. Nah, ini konsep-konsep sebenarnya konsep yang mengajarkan kita tentang bagaimana pelayanan prima itu dan bagaimana jika kita tidak melaksanakan pelayanan prima. Sementara ya pelayanan prima itu sebenarnya juga tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya di dunia bisnis atau di manajemen modern saja, atau tidak hanya di lembaga saja, instansi gitu kan. Namun sebenarnya ya universal ke seluruh konsep kehidupan manusia gitu. Baik itu hablum minallah wa hablum minan nas. Allah sendiri sudah menyampaikan itu ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Wa aksinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Maka baguslah, berbaiklah gitu ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Nah, ini kan konsep pelayanan prima sebenarnya. Karena pelayanan prima itu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada seseorang, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada makhluknya, dan juga konsep pelayanan prima itu sendiri adalah bagaimana diri kita ini lebih banyak memberikan manfaat untuk orang lain, kan gitu. Rasulullah sendiri khairun nasi anfa'uhum linnas, menyampaikan seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, begitu Ustaz. Ya. Banyak sekali di Al-Qur'an Allah berfirman tentang bagaimana konsep-konsep pelayanan prima itu. Ya, contoh lagi ada di Quran surat Al-Qasas ayat 77 ya. Wa aksin kama aksanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa aksin, dan perbaikilah kama aksanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ini konsep pelayanan prima Ustadz. Nah, itu kemudian selain di lembaga, di instansi, di dunia bisnis, semestinya kita ini setiap hari harus memberikan pelayanan terbaik kita untuk umat manusia, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, begitu Ustaz. Ustaz. Jadi semua orang ya Ustaz ya berlaku yang namanya pelayanan prima, entah dari seorang guru, orang tua, gitu. Jadi tidak menentu di dalam suatu lembaga atau instansi. Betul, seperti itu Ustaz ya. Iya. Lalu ini Ustaz. Nah, otomatis kan ketika konsepnya seperti itu Ustaz, pasti kan ada prinsip-prinsipnya nih Ustaz ya. Nah, sebenarnya prinsip-prinsip yang menjadi pelayanan prima itu lebih baik dan bisa menjadi benar-benar mengimplementasikan akhlak Islami itu apa saja Ustaz prinsipnya Ustaz? Iya, jadi sebelum kita masuk ke prinsip ya Ustaz ya, jadi intinya bahwa pelayanan prima ini benar-benar sangat kita butuhkan. Baik itu di kehidupan kita, keseharian kita, di rumah seumpama bersama istri, kemudian bersama anak-anak kita, gitu kan, juga bersama tetangga kita, gitu kan, dan juga mungkin lebih fokusnya lagi seumpama kita di instansi kita, di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan tentu justru lebih dibutuhkan gitu ya pelayanan prima itu. Kita lihat saja dari risetnya ya Heiken yang pada tahun 2022 ini Ustadz, itu dari survei 68% itu yang menyatakan karena pelayanan buruk dari sebuah lembaga atau instansi itu yang kemudian menyebabkan customer atau orang lain itu tidak senang dengan produk kita atau mungkin tidak senang dengan kita gitu. Nah, di bawahnya lagi karena kualitas produk yang kurang baik. Kita ambil contoh seumpama di dunia pendidikan. Ya, di dunia pendidikan bagaimana kualitas pendidikan itu dirasakan oleh
para siswa, oleh orang tua. Jika kualitas itu kurang baik, maka tentu pengguna daripada jasa customer service kita itu customer kita itu tidak akan merasa puas, sehingga 13% itu kemudian meninggalkan kalau dunia pendidikan ya mungkin meninggalkan sekolah kita gitu. Kalau mungkin di perusahaan juga akan meninggalkan produk-produknya gitu. Dan yang 9% itu mungkin karena kalah bersaing dengan Perusahaan yang lainnya. perusahaan yang lainnya. Kalau sekolah ya mungkin orang tua akan memilih pada sekolah yang mungkin dirasa lebih baik. Dan alhamdulillah Ustadz, kalau kita di Al-Ibro, di SD itu Al-Ibro, di SMP itu Al-Ibro, di TK itu Al-Ibro, alhamdulillah untuk menjaga pelayanan prima ini benar-benar sangat diperhatikan kan gitu. Nah, kemudian bagaimana konsep-konsep pelayanan prima tadi? Sebenarnya kalau kita lihat Ustadz, pelayanan prima ini kan terdiri dari dua kata, pelayanan dan prima. Sementara ketika kata pelayanan saja itu kan sudah bagus sebenarnya. Pelayanan dari kata melayani, pelayan orangnya. Nah, itu kan sudah bagus, gitu kan? Nahnu khadimul ummah kan gitu ya. Memberikan pelayan kepada umat kan gitu. Khadimah, khidmah kan gitu memberikan. Itu kan sudah bagus, apalagi ditambahi dengan prima, berarti ini lebih bagus lagi kan gitu. Nah, Ustadz, prima sendiri itu sebenarnya kalau kita mau putus-putus huruf-hurufnya ya, ini hanya sekedar temuan ya. Kalau menurut saya bisa kita implementasikan prima dari huruf P, R, I, M, A. P itu profesionalisme. Nah, gitu. Jadi kita ini dalam melayani, memposisikan kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, ini harus profesional gitu. Jadi nggak asal kan gitu. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi profesional? Tentunya dengan ilmu, Ustadz. Betul. Nah, kalau tanpa ilmu, ini tentu segala sesuatu tidak mungkin maksimal. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menyampaikan betapa pentingnya ilmu itu kan gitu ya. Kita mau sholat ya butuh ilmu. Kita sebelum sholat ada syaratnya yaitu harus suci, wudhu. Sebelum melaksanakan wudhu juga harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya ketika wudhu, nggak tahu ilmunya, nggak tahu rukunnya, apalagi nggak tahu batalnya wudhu, ya kita kerjakan aja, ternyata wudhunya nggak sah. Lah kemudian kita sholat. Nah, sholatnya juga ikut nggak sah dong, kan gitu. Nah, ini hanya karena tidak memiliki ilmu yang kemudian tidak terlahir sebuah profesionalisme tadi. Nah, yang kedua R, ya Ustadz, prima. R ini responsif. Nah, responsif kita ini dianjurkan untuk senantiasa memberikan tanggapan secepatnya. Betul. Jadi nggak abai. Ibarat orang itu peduli gitu ya, peduli dengan lingkungan. Ketika ada tetangga kita mungkin sedang sakit, kita harus tanggap dengan itu. Tetangga kita waktu dulu masih COVID ya, bagaimana banyak dari masyarakat di sekeliling kita juga ada yang kena COVID kan gitu. Kalau kita nggak memiliki sifat kepedulian kan tentu kita abai dengan itu. Yang penting saya nggak kena, sama keluarga nggak kena. Padahal yang diajarkan di dalam Islam itu kita peduli kan gitu. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir kan gitu. Fal yukrim daifahu kan gitu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka harus muliakan tamunya. Bahkan ada yang sampai kemudian tidak dikatakan orang beriman ketika tetangganya itu merasa tidak aman kan gitu ya. Ada dalam hati seperti itu. Nah kemudian juga contoh lagi pelayanan prima itu dalam ucapan kan gitu.
Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Ini juga termasuk dalam konsep-konsep pelayanan, menjaga lisan kita untuk mengucapkan sesuatu yang baik, yang orang itu ketika mendengar senang, bukan mereka justru sedih atau tersiksa atau sakit karena ucapan-ucapan kita. Makanya hadis tersebut berikutnya, au liyasmut. Kalau nggak bisa diam kan gitu. Nah kemudian karena diam ini, ya, contoh puasa ya, saya pernah mendengar kalau ternyata hadis itu doif, hadis itu palsu kan gitu ya. Yang tidurnya orang puasa itu sodakoh kan gitu ya, sodakoh atau ibadah ya, ibadah. Sorry, naumu shaimi ibadatun. Itu ada yang mengatakan hadis doif. Tapi dari sisi yang lain, saya melihatnya daripada seumpama kita ini ketika kita beribadah puasa, kemudian kita tidak bisa menjaga lisan kita, katakan masih belum bisa membaca Al-Quran atau belum bisa beribadah yang baik, setidaknya diam. Lah mungkin untuk menjaga diam ya lebih baik tidur gitu. Tidur saja gitu. Tapi kan enggak. Pada umumnya tetap harus usahakan banyak-banyak ibadah kan gitu ya. Eman kalau pada Ramadan kemudian digunakan untuk tidur gitu. Ya, tapi masih lebih baik tidur daripada kemudian ngucapin kata-kata yang kotor, ghibah dan lain sebagainya, bermaksiat gitu, Ustaz. Nah, R itu tadi responsif ya. Yang ketiga adalah I ya. I itu harus punya inovasi. Dalam memberikan pelayanan, kita ini jangan terus melulu seperti itu gitu. Ya, itu lagi kan gitu. Karena zaman ini terus berkembang ya Ustadz ya. Jadi ada pepatah mengatakan jika kita ini tidak memiliki sebuah inovasi-inovasi baru, tidak punya kreativitas, maka siap-siaplah untuk tergilas oleh zaman kan gitu. Karena yang lain itu bersaing kan gitu. Nah, I kemudian M itu mutu yang terbaik. Berikanlah semuanya itu yang terbaik ya untuk orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, kisahnya Qabil dan Habil. Harapannya kan bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan itu kan gitu. Tetapi hanya Habil yang bisa memberikan yang terbaik hewan-hewannya. Kita dalam korban juga diajarkan begitu. Hewan-hewan yang terbaik untuk kita korbankan. Kemudian kita bersedekah juga, harapannya bersedekahlah yang baik kan gitu. Yang bermanfaat, yang bikin orang itu senang gitu. Nah, kemudian A yaitu antusiasme. Ya, jadi harus ada benar-benar antusias diri kita, kemauan yang tinggi, hasrat kan gitu ya. Nah, semuanya itu dikemas dengan konsep sebagai khadimatul ummah ya, sebagai pelayan umat. Jika semua ini bisa kita laksanakan, baik itu dalam lingkup kecil keluarga kita, lingkungan kita, kemudian masyarakat, kemudian di instansi kita, insya Allah itu akan memberikan impact yang positif gitu Ustadz. Baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, bahkan juga untuk lembaga kita gitu. Ya. In aksantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian kata Allah berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Begitu juga sebaliknya kan gitu Ustaz. Memang Ustaz, sedikit sharing ya Ustaz ya. Jadi dulu Ana itu pernah Ustaz. Jadi lulus SD, ini mungkin sharing untuk ayah bunda juga yang adik-adiknya mau menyekolahkan anaknya. Nah, mungkin juga penting itu untuk memperhatikan sekolah ini apakah prima. Nah, prima tadi P profesional, R apa tadi Ustaz? Responsif, I inovasi, dan M mutu yang terbaik, dan A yaitu adalah antusiasme. Nah, itu jadi dulu itu Ustaz, ketika Ana sama orang tua Ana itu
sharing apa pergi untuk survei sekolah gitu Ustaz. Ceritanya pengen mau masuk SMP tapi di pondok, pengennya di pondok gitu Ustaz. Iya. Nah, akhirnya pergi ke suatu pondok. Nah, itu ketika itu lihat, Mhm, waduh ini kok pondoknya memang pondoknya tradisional, mhm. tapi gara-gara tadi kurang adanya pelayanan prima, akhirnya gak jadi Ustaz. Iya, Ana juga sebagai anak SD sudah bisa menilai gitu. iya. Nah, jadi mungkin yang namanya prima ini penting banget ya Ustaz ya? Sangat, Sangat Ustadz, penting. sangat penting. Nah, eee, ya, sebaik apapun lembaga gitu ya, Mhm, istilahnya secara zahirnya begitu ya, atau secara fisiknya, atau mungkin hanya sebatas dari orang kedengarannya. Tetapi ketika dia punya kelemahan dalam sisi pelayanan prima ini Ustadz, itu saya kira ke ke kekurangan yang fatal kan gitu, mhm. kekurangan yang fatal. Mohon maaf ya kalau kita lihat, eee, di se sosial media ya, berita-berita, mohon maaf saya tidak bermaksud mendiskriminasi tentang, cuman memang realita yang ada, pondok pesantren katakan ya, pondok pesantren, itu kan juga masih ada bullying. Betul. Ya, para santri dengan santri yang lain dibully kan gitu. Eee, Sebenarnya apa sih yang menjadi kunci utamanya ini? Ya sebenarnya, konsep daripada pondok sendiri itu perlu berbenah kembali untuk melakukan, eee, pembenahan yang dari unsur pelayanan prima tadi, Ustaz. Ya, Mhm. contoh seumpama ya, kalau kemudian responsif kita Mhm. ambil, langsung tanggap dengan adanya tanda-tanda para santri seperti ini, kemudian apa yang harus dilakukan ketika melihat melihat, realita yang ada seperti ini, fenomena seperti ini, itu kan sudah bisa ditangkap sebenarnya Ustadz. Nah, karena mungkin mungkin, tidak peka dengan ini, akhirnya ada sesuatu yang kemudian tersembunyi di belakang, yang kemudian di luar pengetahuan kita kan gitu. Iya sih, kadang pengetahuan manusia itu terbatas gitu, tidak sempurna karena bukan Tuhan kan gitu. Yang sempurna itu kan Tuhan ya Ustadz. Nah, namun manusia ini berusaha sebaik mungkin kan gitu, mengantisipasi, oh ada gelagat, apalagi, di lingkungan pondok katakan ya, guru kan gitu, Mhm. guru. Guru ini kan sebenarnya sesuatu profesi yang luar biasa kan gitu ya. Harus tidak hanya tidak hanya berpikir bagaimana metode pembelajaran, tapi, bagaimana benar-benar memperhatikan anak didiknya. Bahkan sampai kemudian ada istilah, guru iki kudu ngerti watuk wahinge, murid. Baik. Murid iki biasae seperti ini, kok ternyata di suatu ketika ada semacam perubahan sikap gitu. Ini jangan diabaikan, harus terus dideteksi gitu Ustaz, dideteksi ada apa. Bila perlu diajaklah komunikasi. Nah itu. Nah, jadi penting Ustaz, Mhm. begitu. Sangat penting, sangat penting. Jadi harapan harapan saya untuk tampil di sini dan, memberikan tema pelayanan prima ini karena memang betapa pentingnya pelayanan prima itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu untuk lembaga pendidikan, untuk instansi, maupun di seluruh konsep, eee, kehidupan bermasyarakat kan gitu Ustaz. Sangat penting ini, penting sekali. Insyaallah. Mungkin bisa ini Ustaz, bisa sharing pengalaman Ustaz, antum selama jadi mungkin selama di kepala sekolah di SDIT, bagaimana antum untuk menerapkan pelayanan tersebut? Iya, alhamdulillah Ustaz, selama saya mendapat amanah untuk menjadi kepala sekolah di SDIT Al-Ibrah, pertama yang saya rasa untuk harus saya lakukan adalah bagaimana, menjaga atau mengembalikan pelayanan prima di sekolah itu biar lebih baik lagi kan gitu. Yang sebelumnya mungkin baik, tapi bisa lebih baik lagi. Jadi lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari inilah. Saya waktu itu juga melihat konsep konsep seperti ini itu
penting sekali. Nah, maka yang pertama kali adalah memberikan pelayanan baik itu kepada siswa, kepada guru, bahkan kepada orang tua. Nah, tapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana menjaga suasana di lingkungan sekolah, artinya menjaga pelayanan prima itu secara internal dulu bersama guru-guru. Bagaimana kita menghargai guru kita, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terhadap guru kita, guru-guru kita merasa nyaman, guru-guru kita merasa semacam ada aman, ada nyaman, kan gitu ya. Ini adalah modal utama. Karena ketika di lembaga pendidikan, ini karena kita bicaranya adalah pengalaman ya Ustadz, selama saya di SD. Jadi di dunia pendidikan itu sebenarnya kunci utama adalah kalau di sekolah itu guru gitu ya. Digugu dan ditiru. Digugu itu digugu ucapannya. Ditiru itu perilakunya. Jadi anak-anak itu kita suguhkan sebuah konsep pendidikan yang tidak hanya mendapatkan transfer ilmu saja. Ibaratnya tidak hanya mau idhatul hasanah saja, tapi uswatun hasanah. Nah, disitulah konsep guru, digugu dan ditiru. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya? Maka harus kita berikan motivasi. Motivasinya itu apa? Diri kita harus kita jadikan diri kita ini sebagai pelayan, memberikan keamanan, kenyamanan, kan gitu untuk mereka. Sehingga apa? Ketika mereka semuanya itu sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, seperti keluarga sendiri. Disitulah mereka menjalankan amanahnya dengan baik. Nah, setelah itu anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak itu juga merasa aman dan nyaman di sekolah gitu. Kalau sudah guru-gurunya baik, guru-gurunya sudah memberikan yang terbaik, melayani dengan yang terbaik, maka anak-anak pun akan enjoy. Kemudian orang tua, gitu kan? Kita juga harus memperhatikan pada orang tua gitu, Ustadz. Memberikan orang tua apapun masukan dari orang tua, kita ini harus terima gitu ya. Kenapa? Ya ini Ustadz, prinsip seseorang itu ya, saya pernah membaca itu cuma ada 3 Ustadz. 3, kalau saya singkat itu 3D. Ya. Diperhatikan, ya, dilayani dan dipuaskan. Nah, itu. Jadi ini berlaku semua orang Ustadz. Kalau saya sama Ustadz Kautsar gini ya. Kemudian seumpama Ustadz Kautsar sedang ngomong, nggak saya dengarkan, nggak saya perhatikan, otomatis sudah nggak akan terjadi interaksi yang baik, begitu. Harus diperhatikan. Setiap kata dari orang itu akan, walaupun kita sendiri ini sebenarnya, alah, wis tahu, kan gitu. Tapi nggak begitu, Ustadz, tetap kita dengarkan. Iya, terima kasih, Bunda, terima kasih, Ayah, sudah memberi. Walaupun itu ngapunten sekali ya, walaupun itu sudah lama kita dengar kan gitu. Tapi kan kita nggak mau mementahkan bagaimana mereka sedang berbicara kan gitu. Nah, kemudian ketika memberikan saran, ya walaupun seumpama pada realita yang ada, seumpama ya, ini berdasarkan pengalaman yang ada ya Ustadz, ya saya juga di sekolah-sekolah yang lain itu memperhatikan, di lembaga-lembaga pendidikan yang lain itu juga seringkali masih ada, seumpama ketika orang tua tadi memberikan masukan, memberikan kritikan, gitu kita masih defend. Maksudnya masih gini, loh ceritanya nggak gitu Bunda, kan gitu. Iya, walaupun ceritanya nggak begitu, ketika orang tua tadi menyampaikan, menurut saya terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami coba cross check ke lapangan dan kami selesaikan baik-baik. Itu saya kira akan lebih senang orang mendengarnya, kan gitu. Nah, kemudian dilayani. Kalau sudah diperhatikan Ustadz, dilayani. Dia mau apa? Nah, kalau customer kan semuanya kan pinginnya dilayani. Para pembeli kan kepengen dilayani. Malah ada istilah pembeli itu raja kan gitu. Ya walaupun kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Dia punya uang berapa, belinya berapa, harganya berapa. Kan nggak serta-merta kemudian
sesuka hatinya karena raja kan gitu. Itu Iya. yang kadang beda gitu. Ya, maksudnya raja di situ ini hanya istilah bahwa pembeli itu harus merasa benar-benar puas sesuai dengan apa yang dia bayarkan atau dia keluarkan kan gitu. Nah, yang terakhir tadi sudah saya sebut Ustadz, dipuaskan kan gitu. Nah, jadi kalau sudah perhatikan, dilayani, kemudian yang ketiga dipuaskan. Insya Allah itu kunci Ustadz. Kunci dalam sebuah, baik itu instansi, lembaga pendidikan, ataupun lembaga-lembaga yang lain. Itu kunci, itu Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Terakhir Ustadz, Nggih. terakhir banget ini. Karena mungkin pemirsa ini sudah bentar lagi sudah azan maghrib, Oh Ustadz, gitu bentar lagi ya. buka. Iya, iya. Terakhir mungkin antum bisa memberikan kepada kita ya, semua audiens, teman-teman sahabat Risalah ini untuk pesan kepada kita supaya seberapa pentingnya pelayanan Prima ini dan seberapa seberapa bermanfaatnya pelayanan Prima ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Ustadz Kausar. Pemirsa Risalah Senja yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pelayanan Prima adalah konsep yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi makhluk yang khususnya sebagai manusia dengan karakter manusia yang baik gitu ya. Maka marilah kita bersama-sama tetap menjaga agar diri kita ini bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Bisa memberikan yang terbaik untuk alam semesta. Itu. Contohnya menjaga bumi agar tidak rusak dengan memberikan kegiatan menanam, tidak menebang pohon. Ini kan bentuk-bentuk daripada memberikan pelayanan, memberikan yang terbaik untuk makhluk Allah kan gitu ya. Tidak membuang sampah di tempatnya kan gitu. Nah, sementara untuk sesama manusia ini juga sangat dianjurkan gitu ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, hal yang paling mudah adalah bagaimana kita ini paling mudah ini ya, memberikan senyuman ya, memberikan senyuman ketika kita bertemu dengan siapapun. Karena ketika orang lain melihat kita ini senyum, maka secara tidak langsung hati ini senang gitu. Hati orang yang melihat kita senyum itu senang gitu. Coba ketika diri kita sendiri aja ya, ketika kita melihat orang itu cemberut gitu kan, mau bertemu kok ketemu orang yang cemberut, kita ini kan pikir-pikir juga saya salah apa, hati kita juga ikut nggak senang. Tapi ketika orang tadi yang kita temui senyum dengan kita, apalagi mengucapkan salam, itu kan hati kita jadi senang. Nah, itu kalau kita merasa seperti itu, berarti orang lain juga akan merasakan seperti itu jika kita ini melakukan seperti itu gitu. Ya pemirsa ya, mari kita kalau kita ini tidak bisa melakukan yang lebih dari itu, setidaknya ketika kita ini bertemu dengan siapapun, yuk kita usahakan senyum. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Itu sudah termasuk sedekah yang baik. Jadi dengan pelayanan Prima ini, excellent service yang kita bahas di sesi ini, di hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah yang sebaik-baik hamba. Itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah sekali Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak. Ya, dari Ustaz Zanan kita bisa belajar bahwasannya pelayanan Prima merupakan ya dari prinsip kita ya, khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia adalah seseorang atau manusia yang baik untuk sesama manusia.
Ya. Karena apa? Sesungguhnya pelayanan prima itu bagaimana hablum minannas kita ini. Betul. Ya, bagaimana interaksi kita kepada manusia. Tapi kita harus ingat ya Ustaz ya. Iya, Sebelum hablum minannas ada hablum minallah. betul. Apabila hablum minallah kita baik, insya Allah hablum minannas kita juga lebih baik. Lebih baik. Betul, betul. Semoga apa yang dari podcast Risalah Senja ini, ya, apalagi dari pemateri kita yang luar biasa ini, Ustadz Zanan, Masya Allah terima kasih. Semoga dari obrolan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita Amin. semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Sekian, saya Kautsar Ahdan Yoga Iswari, podcast Risalah Senja Ramadan lebih bermakna. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.